Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda dan keluarga Anda diberikan yang lebih baik dibandingkan apa yang Anda sampaikan kepada saya. Dan semoga Allah muliakan Anda dan keluarga. Ustaz, saya seorang perawat ingin bertanya. Baik, saya seorang ustaz ingin menjawab. Jika mampu. Jika sudah terdengar azan dan saat itu saya sedang melakukan tugas tindakan medis kepada pasien, apakah saya termasuk orang yang lalai dalam menyegerakan sholat? Tidak. Saya senang dengan pertanyaan Anda ini. Masya Allah. Ada orang sedang sibuk menangani kondisi kemanusiaan, sifatnya darurat, masih ingat sholat. Ada orang suasana lenggang, sudah komat, masih nggak ingat. Ini kasih sayang Allah. Kalau ada yang begini, pertahankan. Ini Allah cinta dengan kita. Sepanjang ada getaran-getaran dalam jiwa kita untuk ibadah, itu tandanya kasih sayang Allah masih terhujam dalam jiwa kita. Ada kondisi-kondisi yang memang disebut nanti dalam bahasa agama dengan rukhsah. Kondisi keringanan. Diringankan orang-orang tertentu karena sifat-sifatnya memang mesti mendapatkan itu. Ya, ada yang disebut dalam fikih sekarang aulawiyah. Hal yang paling prioritas. Kalau ditimbang-timbang, nanti itu hukumnya lebih tinggi. Kalau di fikih itu gini, hukum itu kan ada 5 umumnya. Umumnya ada 5. Tengah-tengahnya mubah, ibahah. Tarik ke kanan jadi sunnah. Kanan lagi jadi wajib. Ya, tarik ke kiri jadi makruh. Tarik lagi jadi haram. Baik, posisi sholat. Ini adzan nih, sudah panggilan. Ya, adzan panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan panggilan, sholatnya fardu. Wajib ditunaikan, waktu terbentang. Jam 1 sampai jam 3. Peluang sholat dikerjakan 1 sampai 3. Menyegerakan sholat, itu yang paling utama. Hanya kondisinya adalah, kalau saya segerakan sekarang, ini pasien bisa bermasalah. Apalagi yang sedang tindakan. Begitu dibuka perutnya, dilihat jantung bermasalah. Harus diambil tindakan. Adzan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, panggilan Allah telah tiba. Sabar, sabar, tinggalin, pulang, meninggal. Ya, nah hal-hal demikian itu nanti kaidah usul fiqihnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat membolehkan awalnya sesuatu yang terlarang, itu boleh kemudian ditangguhkan sampai mendapatkan keringanan untuk mengerjakannya. Jadi Anda lanjutkan tindakan medis ini, ya lanjutkan dengan baik, tangani dengan baik, dan di situ kemudian Anda niatkan dan memohon kepada Allah untuk bisa mengerjakan sholat dalam kondisi setelah menunaikan tugas yang telah diberikan itu. Jelas ya? Baik. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebagai perawat saya memakai seragam, sudah pasti. Ya, dan saat bertugas saya tidak mengetahui apakah seragam saya masih bersih dari najis, semisal percikan urin pasien atau darah pasien. Mustahil. Anda pasti tahu. Cek dulu. Ya, cek dulu. Menurut Ustadz bagaimana menyikapinya? Apakah setiap akan sholat harus ganti seragam? Anda tinggal dicek dulu. Ya, jadi sebelum sholat cek apakah ada percikan. Ya, kan najis itu bisa diketahui dari 3 hal. Ya, kata Nabi ada 3 hal bisa diketahui. Pertama, bisa baunya, cium. Ya, bau urin dengan bau sirop kan beda. Ya. Oh, ini sirop, ini urin. Ya, sirop nggak ada masalah, urin bermasalah, kan? Maka bersihkan. Tidak harus ganti pakaian, bersihkan, cuci dari najis. Bersihkan. Kemudian yang kedua, setelah baunya terasa misalnya tercium, warnanya lihat ada perubahan atau tidak. Ini ada noda darah kan kelihatan. Ya, darah merah, darah biru, bangsawan, kan? Nah, kelihatan nampak. Bersihkan. Tinggal rasanya. Waduh, Ustaz, urin bagaimana merasakannya? Nah, kalau rasa ini ghalabatul dhann, prasangka kita yang paling kuat. Kalau bau sudah enggak ada, rasa hilang. Awas, hati-hati, harus cerdas dalam menyikapi. Dalam fikih itu tidak semua yang diungkapkan zahirnya seperti itu, nyatanya harus dikerjakan demikian. Lihat ilmunya. Ya, baju antum kena kotoran kucing. Waduh, dalam kaidah fikih 3, baunya, warnanya, rasanya. Bau hilang, warna sudah nggak ada, rasa bagaimana? Apa dicicipin? Kan tidak. Namanya ghalabatul dhann. Ya, prasangka yang paling kuat itu yang kemudian kita simpulkan hukum. Karena bau sudah nggak ada, warna tak kelihatan, maka saya duga dengan kuat ini sudah suci. Silakan dibersihkan dengan pola seperti itu. Kalau memang sulit, kotor demikian rupa, maka Anda carilah tempat yang baik, kemudian Anda ganti, Anda bekal. Ya, di Indonesia kadang-kadang suka bawa mukena, misalnya kan? Untuk perempuannya. Ganti sementara untuk sholat dalam waktu 5 menit, pakai kembali, kemudian tunaikan kembali tugas kerja Anda. Kalau tak memungkinkan keadaannya bertahan dengan itu, tidak ada pakaian-pakaian yang lain, maka tunggu sampai tugas selesai, baru tunaikan sholat dengan pakaian yang bersih. Maka disitulah hukum Anda mengerjakannya. Jelas ya? Allahu ta'ala adam bis-shawab.
Bekasi, 2 Mei 2019. Kepada YTH Bapak Ustadz Adi Hidayat di tempat atas nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya seorang istri tidak mau diajak sholat berjamaah dengan suami karena suami maksa banget? Ini betul. Sebentar, saya tidak mengarang-arang. Saya nggak pernah ngarang saya. Sini mas. Baca. Ulangi. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, berdosakah saya seorang istri tidak mau diajak sholat berjamaah dengan suami karena suami maksa banget? Sama. Ya. Dia istri antum yang tanya. Baik. Sedangkan wanita afdalnya di rumah menurut suami. Menurut suami saya nggak mau dapat pahala 27 kali lipat. Apakah wanita tidak dapat 27 kali lipat kalau tidak sholat di masjid? Semoga Allah memuliakan Anda, suami Anda dan keluarga Anda, dan semoga Allah menghimpun Anda sekeluarga di surga dengan kebaikan insyaAllah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, coba kita pahami sebentar. Ini ada dua kasus di sini. Pertama, kasus istri taat pada suami. Yang kedua, kasus sholat berjamaah bagi perempuan, apakah di masjid atau yang utama di rumah. Saya mulai dari yang pertama dulu. Ibu, para istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti suami pun dituntut bertakwa kepada Allah dengan menjaga pasangannya masing-masing dan memuliakan keduanya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Al-Quran surah keempat An-Nisa dengan namanya perempuan-perempuan ayat 34, paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya langsung ke pertengahan ayatnya atau saya bacakan dari awal supaya tidak timpang maknanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sekarang fokus untuk perempuan. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, saya langsung ke bagian perempuan untuk terjemahannya. Ciri istri yang salihah itu utamanya ada dua. Satu, qanitatun, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau suami meminta kepada yang baik-baik, itu istri wajib taat. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Misal, mama sayang pakai jilbab ya, siapa? Ma sayang malam tahajud yuk, insya Allah. Mama ke taklim ya, insya Allah. Walaupun papa ke kantor, mama berangkat aja ikut tahsin, insya Allah. Itu kalau perempuan bisa seperti itu, akan ada satu ganjaran yang sangat luar biasa, bahkan sulit didapatkan oleh laki-laki. Hadisnya disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Itu indah sekali pemberian Allahnya. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis ini, itu yang nanti kita bacakan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita segerakan menunaikan sholat terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.